Namaste. Namaste. Halo teman-teman Yoganesia, balik lagi sama aku Anabel dari Yoganesia. Hari ini kita sudah sama Kak Silvi lagi. Halo Kak. Halo. Nah, hari ini mungkin di video kemarin kita latihan untuk pas baru bangun nih. Sekarang Kak Silvi bakal ngajarin untuk kita sebelum tidur. Nah, untuk flow-nya apa, mungkin benefitnya apa, dan detailsnya Kak Silvi bakal jelasin nih ke teman-teman Yoganesia. Thank you Anabel. Halo teman-teman Yoganesia. Flow yang kita akan sebetulnya nggak terlalu flow ya ini. Gerakan-gerakan yoga asana yang akan kita lakukan berikut ini, purpose-nya adalah untuk persiapan untuk menuju tidur dan sebetulnya bisa dilakukan di atas tempat tidur juga ya. Cuman kita di sini menunjukkannya dengan di atas matras dengan props yang ada. Kalau di tempat tidur, propsnya bisa pakai macam-macam, bisa pakai bantal, bisa pakai guling, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menyiapkan badannya untuk bisa tidur lebih nyenyak, karena tidur sangat penting ya, terutama di saat-saat seperti ini. Ya. Oke deh, kalau gitu mungkin teman-teman ada yang nontonnya emang kebetulan pas mau tidur nih, pas banget. Yuk kita mulai lakuin gerakan-gerakan yang bakal dipandu oleh Kak Sylvia ya. Oke, sekarang kita akan melakukan satu gerakan favorit saya. Sebetulnya nanti semua gerakan yang akan kita lakukan di sequence yang ini semuanya gerakan favorit saya untuk calming, preparing for sleep ya. Jadi kita akan melakukan gerakan namanya Supta Baddha Konasana, di mana kita akan pakai support ya. Di sini sih contohnya pakai bean bag, tapi sebetulnya bisa pakai apa aja, bisa pakai bantal ditumpuk-tumpuk, bisa pakai guling. Intinya adalah membuat permukaan lembut yang agak miring ya. Jadi badannya tuh nanti posisinya diagonal, nanti habis ini ditunjukkan oleh Anabel. Jadi Anabel ambil dulu posisinya butterfly, telapak kakinya disatuin. Good. Kemudian panggulnya nempel ke si supportnya ya. Kemudian nah, kalau yang panggulnya tight ya, misalnya bagian sininya hipnya rasanya tight, kita bisa taruh in block, taruh di sebelah kananmu dan di adjust sendiri ini bloknya enaknya segimana. Yang penting bagian paha dalamnya rasanya ada gentle stretch tapi nggak tension gitu ya. Jadi kalau tension nanti lama-lama kita tegang sendiri, bisa kram ya. Nah, udah di posisi ini tinggal disenderin aja ke belakang ya, disenderin aja ke belakang. So lie back, yep, yes, okay, good, comfortable, comfy, okay. Nah, posisi ini ada beberapa pilihan. Tangannya mau kayak gini, ditaruh di atas perutnya gini bisa. Kalau karena ini kan dia pakai bean bag ya, jadi si bahunya ke support, nggak akan merosot. Kalau di atas bolster kadang-kadang lengannya suka mau jatuh, kita bisa interlace the fingers, jadi digantungin aja di atas perutnya ya gitu, atau ditaruh aja. Ini an option ya. Kalau belakang kepalanya masih ada space kayak yang ini ya, another option adalah kita bisa bring the arms seperti ini, terus kayak ditaruh aja di belakang kepala atau ditaruh di atas telapak tangannya di atas kepala seperti ini ya. So dicobain aja. Anabel, yang paling enak yang mana? Semuanya enak. Semuanya. Ya, semuanya enak. So santai aja dulu sebentar di sini. Jadi di posisi ini bagian hip lebih ada space ya, terbuka. Bagian atas, bagian rongga dada juga kebuka, sehingga nafasnya bisa lancar, tenang, nyaman ya. Matanya kalau tetap ingin terbuka, kita nggak usah terlalu fokus ya, pandangannya nggak usah terlalu difokuskan, atau sekalian aja ditutup matanya ya. Dan di posisi ini sebetulnya bisa agak lama ya, jadi nggak usah terlalu di timing. Kalau di kelas yin yoga saya biasanya kasih posisi ini sekitar minimal 3 menit minimal ya, tapi sebetulnya bisa lebih panjang. Oke.
Silakan Annabelle beberapa nafas lagi untuk menikmati. Nafasnya arahin ke arah perut bawah. Very good. Oke. Nah, untuk bangun dari posisi ini, lakukannya jangan terlalu tiba-tiba ya. Jadi kalau yang tangannya di belakang, bawa dulu ke arah samping. Ya, kemudian kalau perlu kita bantu pakai tangan untuk menutup lututnya. So closing your knees. Oke. And then bergulinglah ke salah satu sisi untuk pindah ke posisi duduk. Ya. Sudah ngantuk Annabelle? Enak banget ya. Oke. Kita ke posisi berikutnya, masih menggunakan support ya, karena di sini supportnya berupa bean bag, kita akan pakai bean bag. Di rumah ini bisa pakai bantal yang ditumpuk, bisa juga sebetulnya pakai kursi, tapi kursinya bukan yang ada roda ya, jadi kursinya flat. Atau bisa juga kalau ketinggiannya pas, ini tempat tidur, jadi kitanya ada di lantai, ini di tempat tidur ya. Oke, jadi Annabelle duduknya pepetin ke arah ininya ya, mepet dulu ya, good. And then taruh bahu kananmu turun ke lantai ya, and then kakinya dibawa ke atas, taruh di atas support ini ya, good. Sebentar, nah ya. So ini adalah variasi dari Viparita Karani Asana atau legs up the wall, cuman yang ini jauh lebih gentle ya. Biasanya kalau legs up the wall kadang-kadang lama-lama kakinya nanti kesemutan gitu ya. Terus kalau mau tidur kadang-kadang kita agak susah ya, nanti dari tembok kita harus geser-geser lagi. Jadi aku biasanya kasih ini yang lebih gentler ya. And then tangannya juga banyak pilihan di sini. Mau begini aja boleh di samping badan, atau mau ditaruh di atas perut seperti ini biasanya nyaman. Ya, kita bisa taruh aja dan kita rasakan nafas di sini. Kalau another alternative adalah tangannya seperti ini kayak kaktus, jadi ditaruhnya dibuka seperti ini ya. Ini juga biasanya rasanya gitu lega ya. Annabelle tes aja kira-kira yang enak yang mana buat Annabelle hari ini. What feels good for you today? Ya, remember kalau latihan yoga selalu check to yourself ya, rasain ke diri sendiri rasanya enak nggak ya. Di latihan yoga what we want adalah feeling good. Feeling good, feeling comfortable. Okay, you're happy here? Happy. Okay, another thing we can do ya, karena kan Annabelle posisi tangannya seperti ini, kita bisa letakkan bantal atau sesuatu yang ada beratnya di bagian perutnya gini ya. Kalau ada bantal yang lembut ini enak sekali ya, dan karena ada ini jadi nafasnya bisa lebih terasa ya. Jadi you can direct the breath ke arah sini. Ini aku tekan sedikit soalnya bloknya terlalu ringan. Ya. Ya, tapi jadi kita bisa benar-benar ngerasain nafas di area perut bawah. Ya. Oke, beberapa nafas lagi aja. Silakan pejamkan mata dan nikmati posisinya. Kita biarkan aja seluruh tubuhnya santai. Very good. Ya. Oke, satu nafas lagi. Oke. To come out. Ini aku pindahkan aja ya. Tangannya dibawa aja, peluk aja dulu lututnya, just hug your knees in. Nah, kalau latihan sendiri, ini propsnya didorong aja pakai kaki, ditendang. Ya, didorong aja, aku bantu geser. Ya, tapi kalau lagi latihan sendiri, si propsnya didorong aja, you push ya. Kita akan lakukan, ini namanya piriformis stretch. Piriformis ini adalah sebuah otot adanya di bokong, dan dia itu sering bandel, sering membuat sering pegel-pegel lah ya, sering banyak masalah karena kita duduk terus sepanjang hari. Jadi kita akan memberikan dia a little bit of stretch ya. So cross your right ankle on your left
knee, left thigh ya, seperti itu, betul. Jadi membentuk figure of 4. Kemudian kita bisa pegang tulang keringnya, atau kalau nggak nyampe pegang belakang pahanya juga nggak apa-apa. Semakin kaki yang ininya ditarik mendekat, biasanya nanti semakin berasa di sebagian sini ya. Ya, good. Oke, dinikmati aja dulu. So we want to make sure kepalanya tetap grounded, jangan mendongak ya. Jadi jangan dagunya menghadap ke arah atas, dagunya agak masuk sedikit. Very good. Nah, karena kita hold tension itu beda-beda ya. Everybody hold the tension in different ways. Kita tuh bisa eksperimen di sini. Kita kind of wiggle the hip a little bit. Ya. Ya. Yes. Jadi kita kayak hipnya digerakin seperti ini di posisi ini, dan nanti akan ketemu tuh biasanya nanti ada satu, oh iya ternyata saya paling tensionnya di sini, dan kalau udah ketemu kita bisa stay aja di situ. Ya, nggak usah digerak-gerakin terus, nanti pilih aja satu spot yang rasanya feels very good for you and stay di situ. Oke. Satu nafas lagi ya, before we switch to the other side. Oke. Now to switch, kita longgarin aja tangannya, kemudian dibuka, crossing of the leg, peluk dulu sebentar ya, di hugging your knees in dulu sekali. Oke. Okay. And then kita akan melakukan the other side ya. Cross your left ankle on your right knee. Ya, pegang tulang keringnya atau pegang belakang paha. Very good. Jadi target areanya adalah bokong yang sebelah kiri. Kemudian kita bisa wiggle the hip a little bit untuk merasakan kira-kira bagian mana yang paling membutuhkan the stretch. And kalau udah ketemu kita stay aja ya. There's no right or wrong di sini karena everybody has different shape, bentuk tulangnya beda, strukturnya beda, and historinya juga beda. Ya, sejarahnya beda, jadi tensionnya beda. Oke, kita stay aja sebentar di situ. Direct the breath to your left thigh, left hip, paha kiri, bokong kiri, all this area. Satu nafas lagi. Alright, tangannya dilepasin aja, dipeluk aja lagi sekali, just hugging the knees in. Ya, kita istirahat sebentar di sini, just hugging yourself. If you feel like it, you can roll a little bit ya. Kita bisa guling-guling sedikit aja, just a gentle roll, left and right, left and right. Okay, good. Our next move, next move, bring your knees away from your belly, tapi tetap dipegang seperti ini ya. Heelnya deketin aja ke arah bokong, yang diputar-putar lututnya itu ya, agak ke atas sedikit. Jadi nah seginilah kurang lebih. And then kita akan memutar, jadi si tulang paha di hip joint yang akan kita putar ya. Mau dipegang boleh, nggak dipegang boleh ya, it's optional. Bayangkan si lutut ini lagi menggambar a small circle. Yes, ya, very small circle. Jadi kita bayangkan circle-nya sebesar gelas, ya, sebesar gelas. Kemudian coba digedein, jadi sebesar pisin, a little bit bigger. Ya, just a gentle circling movement. And you don't have to do it fast, ya, lakukannya pelan-pelan aja. And sebesar kurang lebih sebesar piring makan. Ya, now bawa perhatiannya ke bagian sini, bagian sacrum. Ya, we're giving the sacrum gentle massage. Okay, and then kita akan change the direction, ganti arahnya. So we start from small, good, and then make it bigger, a little bit bigger. Yeah, and then
sebesar piring kira-kira, tapi make it slow. Ya, seperti ini. Just slow, gentle movement. Good. Oke, peluk lagi dulu sekali. Just hug your knees in. Alright. Kemudian kita akan separate the knees, dipisahin lututnya, satu tangan pegang satu tangan masing-masing. Ya. Seperti tadi kita akan menggambar circle, tapi masing-masing lutut akan menggambar circle-nya sendiri ya. You can start inner atau outer muternya di yang enak aja ya. Intinya adalah you draw circle with the knees. Ya, seperti itu betul. Yes. Oke. And do it slowly. Kalau bisa satu nafas satu circle. Ya, matchingin sama nafasnya. Yes. Okay. And then explore the movement just a little bit bigger, agak besar sedikit the circle. Iya. Good. And then kita akan ganti arahnya ya, just switch direction. Just switch the direction. Very good. Moving gently, gently, gently. Ya. This small movement is actually very good buat si sendi-sendi ini ya, sendi-sendi hip. Dia stimulating di lubrication, jadinya nanti si fluidsnya dia pelumasnya jadinya akan baik. Oke, cukup. Balik lagi aja dulu ke arah tengah. Give yourself a hug. Oke, sebelum kita melakukan latihan nafas di posisi berbaring, ada satu gerakan lagi, very simple. Sambil inhale, bawa kakinya dua-duanya lurus ke atas, bawa tangannya dua-duanya lurus ke belakang. Jadi seperti huruf L besar. Ya, seperti ini. Tangannya ditaruh aja, Bel. Ya, oke. Dan ketika exhale, tekuk lagi lututnya, deketin lagi ke arah paha, tangannya taruh lagi aja di atas lutut. Just place it. Ya, seperti itu. Good. Inhale, straighten the arms back, straighten the legs up. Exhale, bring your knees towards the chest. Hands place on the knees. Good. Let's do 2 more times. As you inhale, legs up, arms back. And as you exhale, thigh towards the belly, knee bent, palms on your knee. Okay, final one. Breathe in. And breathe out. Okay. We arrive at the end of the asana. Annabelle, ngantuk? Untuk Oke, sedikit lagi kita akan latihan pernafasan. Kakinya ditaruh aja, Annabelle. Okay. Iya, kamu harus geser sedikit. Iya. Alright. Nah, ini posisinya yang senyaman-nyamannya ya. Biarin aja kakinya flip ke samping, tangannya juga mau di samping boleh, mau di atas perut boleh. Alternatif kalau punya bolster, kita bisa taruh bolster di bawah lututnya sebetulnya. Ya. Kemudian coba cek kepalanya nyaman, dagunya tidak mendongak ya. And then kita akan melakukan latihan nafas. Bentuknya seperti triangle. Jadi kita akan inhale, panjangnya sama, exhale, panjangnya sama, pause, panjangnya sama ya. Jadi bentuknya seperti segitiga ya. Oke. So, kita akan mulai dengan exhale aja dulu. Oke, inhale dulu. Oke, exhale, habisin aja nafasnya, kita mulai habis ini. Oke, inhale, 3, 2, 1. Exhale, 3, 2, 1. Hold, 3, 2, 1. Very good. Inhale, 3, 2, 1. Exhale, 3, 2, 1. Hold, 3, 2, 1. In, 3, 2, 1. Out, 3, 2, 1. Hold, 3, 2, 1. In, 3, 2, 1. Out, 3, 2, 1. Hold, 3, 2, 1. In, 3, 2, 1. Out, 3, 2, 1. Hold,
3, 2, 1. In, 3, 2, 1. Out, 3, 2, 1. Hold, 3, 2, 1. Satu lagi ya. In, 3, 2, 1. Out, 3, 2, 1. Hold, 3, 2, 1. Oke. Balikin aja nafasnya ke badannya sendiri. Just allow the body to breathe on its own. Kembaliin aja nafas ke badan, biarin aja badannya nafas sendiri. Dan biasanya sih udah di terakhir-terakhir gini, biasanya udah benar-benar ngantuk. Kalau memang udah ada di atas ranjang, that will be ideal. You can just continue to sleep. Nah, teman-teman, tadi udah dilihat kan gimana nih Kak Sylvia ngajarin teman-teman untuk gerakan-gerakan yoga yang emang suitable banget untuk teman-teman lakuin sebelum tidur. Mungkin dari gerakan-gerakan tadi ada yang mau Kak Sylvie kasih tahu nggak nih ke teman-teman untuk ada mungkin detailsnya atau warning atau apa nih Kak? Kalau misalnya lagi melakukan tapi terus ketiduran gitu ya, nggak apa-apa loh. Tidak ada yang melarang untuk bisa tidur. Jadi kalau memang pas lagi ngelakuin gerakan-gerakan itu ketiduran ya udah nggak apa-apa. Memang tujuannya ini adalah calming yoga to prepare for sleep. Malah jadi tujuannya tercapai. Mungkin tambah-tambah essential oil lebih enak nih kayaknya. Ya, essential oil bisa. Jangan heran kalau ngantuk banget habis melakukannya karena ini memang latihannya untuk ini. Oke deh. Untuk tidur. Tuh teman-teman, jadi kalau misalnya tadi ketiduran, it's okay karena memang tujuannya supaya tidurnya lebih nyaman dan berkualitas nih pasti latihannya. Oke, untuk latihan-latihan selanjutnya supaya nggak ketinggalan, yuk kita klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia. Sampai jumpa di latihan kita selanjutnya. Namaste. Namaste.